Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat anak-anak Api, Bim Bim dan GG. Dalam cerita anak muslim episode 18, yaitu judulnya Istri yang Soleha. Jadi gini Bim, istri yang soleha itu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa sih? Istri yang soleha itu yang melayani suaminya itu seperti apa sih yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Api punya cerita bagus nih Bim. Waktu itu teman Api itu cerita ke Api, dia bilang begini, kemarin gua habis ngejenguk bapak gua, terus semenjak ibu gua meninggal, hidup bapak gua tuh monoton, dia bilang, begitu aja. Begitu gimana? Aku tanya gitu. Iya, tiap hari kerjanya nonton TV aja, main sama cucunya, waktunya azan dia sholat. Itu kan bagus. Iya, cuman tapi kayak nggak ada gairah hidup gitu loh, dia bilang seperti itu. Kayak separuh jiwanya pergilah ya semenjak ibunya meninggal. Terus mau lu apa? Api tanya gitu Bim. Gue nanya sama bapak gue gini, Pak, emangnya bapak nggak mau nikah lagi? Nggak mau kawin lagi? Terus jawab bapak lu apa? Dia diam aja ya, jangan, dia bilang gitu. Diam aja Akhirnya gue main ke temen gue cerita, dia bilang, bro, lu tau nggak, sebut aja namanya Poida ya, lu tau nggak Poida, kembang desa itu loh, yang namanya kembang desa Bim, itu wanita cantik Bim, ibaratnya tuh paling cantik dialah, mungkin rambutnya panjang hitam, kulitnya putih, senyumnya manis, itulah kembang desa, tinggi ya. Walaupun dia tua, namanya kembang desa, cantiknya itu masih kelihatan gitu loh. Terus teman Api nanya, emang kenapa ya? Gue pernah nanya nih sama Poida, lu kan sekarang kan janda, lu mau nggak masih abang ini? Bapaknya teman Api Bim. Si abang itu, iya ya nggak? Kalau si abang itu mau sama gua mau, dia bilang. Terkejut lah temennya Api itu. Terus dia balik tuh, nanya ke bapaknya, Pak, bapak tahu nggak Poida? Ya tahu ya. Sekarang dia janda loh. Emang kenapa? Tanya bapaknya. Kata Poida, dengar kalau sama bapak dia tuh mau, kalau bapak mau. Emangnya bapak nggak mau nikah lagi? Emang bapak nggak mau kawin lagi? Jawaban bapaknya tuh Bim, bikin Api tersenyum loh Bim, bikin Api tuh berpikir loh Bim. Saat teman Api bilang begini, emangnya bapak nggak mau nikah lagi, nggak mau kawin lagi, ya. Jawab bapaknya apa Bim? Kalau gua nikah lagi, gua nanti nggak ketemu sama emak lu di akhirat. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Api berpikir langsung, apa bapak lu bilang? Kalau gua nikah lagi, gua nggak ketemu sama emak lu di akhirat. Masya Allah. Api berpikir tuh Bim, apa yang dilakukan ibunya itu selama hidupnya hingga bapaknya itu nggak mau nikah lagi. Biasanya kalau laki-laki, kalau ibunya meninggal pasti kawin lagi, cari perempuan yang baru. Ada apa dengan ibunya itu? Ya enggak? Selama hidupnya tuh melayani suaminya itu seperti apa itu loh. Api tanya ke teman Api, mak lu selama hidupnya gimana melayani
bapak lu. Ini ilmu yang bagus buat contoh buat anak-anak gua nantinya. Ya. Tapi berpikir seperti itu. Nggak tahu. Ya. Tapi berpikir tuh, oh gimana? Tapi langsung nih bertanya kepada ya Allah, seperti apa sih perempuan yang soleha di matamu ya Allah? Tapi bertanya pada Allah, ngadu tuh Tapi ada pertanyaan gitu. Abi ngadu tuh Allah Bim. Masya Allah Bim. Allah kabulin doa Bim. Abi dijawab loh Bim. Ya. Allah sayang Bim, Abi Bim. Ini mungkin menurut Abi juga Bim ya enggak? Istri soleha itu di mata Allah. Ya. Satu, yang pertama itu dia itu enggak nusyus. Nusyus itu apa? Nusyus itu adalah sifat durhaka seorang istri kepada suaminya. Dia nggak memenuhi hak-hak suaminya. Nusyus itu yang terbesar loh Bim. Ya nggak? Nusyus itu istilahnya dia itu jika suaminya mengajak hubungan, itu istri menolak baik secara halus ataupun secara kasar. Contoh yang seharus misalkan suaminya bilang, "Mah, yuk," ya. Istrinya jawab secara, "Kan aku pulang kerja capek." Itu nggak boleh loh Bim. Seperti itu. Entah dia capek, ya nggak, entah apa alasannya apa tuh, apapun, seorang istri apabila lakinya mau itu wajib untuk melayaninya. Itu dia. Itu kalau yang dilakukan menolak Bim, itu pintu neraka terbuka lebar-lebar Bim. Bu sini bu, ya manggil. Menurut apa ya Bim ya? Apalagi menolak secara kasar. Bu, yuk ya. Kemarin udah, sekarang udah, ini mau lagi. Terus dia itu secara kasar Bim. Itu tuh pintu neraka tuh udah terbuka lebar tuh, brok ya nggak, Bu sini mampir, mungkin tangannya ngambil lagi, Bu sini Bu, tarik, dibebesin ke dalam, ke neraka itu. Saat perempuan tuh menolak Bim, ya nggak, seorang istri menolak suaminya, itu malah bidadari itu berdoa loh Bim, minta langsung sama Allah, berdoa langsung, ya Allah terkutuklah perempuan itu, berikan suaminya itu kepada saya akan layani dengan baik. Masya Allah, Masya Allah. Itu ada hadis tuh, Api pernah baca tuh apa tuh Bim ya? Wahai wanita, kamu tuh nemenin suamimu cuman sementara, selebihnya dia akan kembali kepada kami. Tuh bidadari ngomong begitu Bim. Itulah. Jadi seorang istri yang soleh itu enggak nusyus ya enggak, melayani suaminya dengan sepenuh hati, apapun suaminya seperti itu ya enggak. Mungkin itu loh, enggak tergantikan dengan yang lain tuh. Mungkin bapaknya itu dikasih 10 bidadari sama Allah, mungkin enggak, gue cukup satu aja, istri gue aja cukup. Masya Allah, Masya Allah. Karena apa? Karena pelayanan seorang istrinya itu sampai mungkin seperti itu ya Bim ya. Allahu alam. Yang kedua, istri yang soleha itu, satu, dia pinter jaga mulutnya nih. Kebanyakan perempuan kalau misalkan udah lu udah punya gua udah jadi istri lu, sama suaminya kadang-kadang kurang ajar. Ada yang seperti itu Bim. Seharusnya kalau udah punya ini suami gua hargain dia. Bicaranya pun istilahnya kalau berbicara itu ada, kalau bahasa Indonesia itu ada 3 titik di belakangnya. Pak, makan yuk. Jangan cetus, jangan judes. Pak, makan. Itu nggak boleh, ya nggak. Bersifat tuh siapa? Hormatin tuh suami, hargain dia. Pak, makan yuk. Nadanya seperti itu Bim, volumenya kecil. Bahasa Indonesia baik, itu enak didengar. Pinter jaga mulutnya sama suami. Dia berpikir panjang, omongan gue bakalan nyakitin hati suami gue nggak ya? Berpikir panjang gitu. Makanya kadang-kadang perempuan harus punya ilmu diem ya, apalagi suami kalau lagi marah, udah diem intinya.
Jangan nyautin ngebacot lagi. Put. Suami pasti akan emosi. Ya nggak? Bisa jadi ditempelin sama dia. Jadi harus pintar-pintar jaga mulut dan ilmu mendengar. Lihat ini, jaga mulut ini. Yang ketiga itu enggak kufur nikmat. Istri yang soleha itu dia tuh enggak kufur nikmat, mensyukuri apa yang dia dapat dari suaminya. Alhamdulillah gue udah punya suami, ya gue jaga dia baik-baik. Karena banyak bim perempuan sampai sekarang ada yang sebelum nikah ada apa dengan dia, ya enggak, sampai sekarang hidupnya sendirian. Ada yang seperti itu bim, yang punya suami makan jagalah suaminya. Tuh, enggak nujus, pinter jaga mulut, enggak kufur nikmat. Apa yang diberikan suami, alhamdulillah. Jadi enggak kufur nikmat loh. Apa yang diberikan suami, alhamdulillah, syukurin alhamdulillah, ya enggak. Suami itu dijaga baik-baik. Jangan kok dapatnya segini, ya. Kerja pagi sampai malam cuman bisa buat makan doang, itu jahat loh bim. Nggak bersyukur dia apa yang dia dapat itu loh. Masih bersyukur dia punya suami, ada yang nemenin hidupnya nanti, tuanya nanti. Jadi seorang istri itu harus banyak bersyukur gitu loh. Itu jahat perempuan kayak gitu. Jadi harus punya ilmu bersyukur juga. Alhamdulillah hidup dia tuh sendiri ada yang nemenin gitu loh. Kalau dia pintar ngejaga suaminya sampai tua loh bim. Tapi itu kadang-kadang suka iri lihat ibu-ibu mana nenek-nenek nih, kakek-kakek nih mana nenek nih, pegangan tangan iri loh ibu. Rambutnya uban-ubanan sampai pegang, masya Allah, masya Allah. Tuh, itulah ciri-ciri perempuan soleha. Satu, nggak nuzuz. Kedua, dia itu pintar jaga mulutnya. Ketiga itu dia enggak kufur nikmat. Dia selalu mensyukuri apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala lewat suaminya. Apapun itu dia selalu bersyukur. Yang keempat itu, kalau kemana-mana izin sama suaminya. Kadang perempuan ada main jalan-jalan aja, suaminya di rumah, ya enggak? Pak, Bu, Pak, kondangan dulu ya. Pak, anu ada pengajian, ngomong gitu, izin. Jadi suaminya nggak nyari-nyariin, takut ada apa-apa kan penting. Wah, tadi dia mau ke WC, pintunya dikunci, atau apa? Dia harus cerdas lah perempuan itulah. Memang terkadang tuh bim, apa bilang bim, nuzuz itu bakalan gugur, ya. Nuzuz itu bakalan gugur apabila tuh laki-laki satu dia nggak memberikan nafkah lahir batin ya, itu bisa gugur itu dia. Cuma kalau bila mendapatkan suaminya seperti itu, dia baik, ya apalagi dia sholat sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak nggak main tangan, ya nggak main perempuan, nggak main judi atau minum, itu dijaga gitu loh. Makanya perempuan tuh wajib loh. Ilmu ini bagus loh bim untuk Gigi dan Bim Bim nih. Didik untuk keluarga kita nanti semuanya. Jadi itu loh. Mungkin yang pinilai ya seperti itu istri solehah di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau istri soleh itu udah takut sama Allah, ya enggak, pasti dia tuh kalau gua melakukan ini suami gua marah, pasti Allah marah. Karena ada yang bilang, Kak, suami itu, ya enggak, ridhonya suami itu ridhonya Allah loh. Ridhonya suami, ridhonya Allah loh. Kalau perempuan itu udah takut sama Allah, ya enggak, pasti gue takut Allah marah nih, suami gue layanin baik ah. Karena kalau misalkan seperti Api sebutin lagi itu, kalau semuanya dilanggar bisa terjadi apa? Perselingkuhan, perceraian, pisah itu. Pasti terjadinya kayak gitu, Bim. Ini loh, sampai temennya Api tuh sampai udah satu aja. Kalau gua nikah lagi, gua nggak ketemu ibu lu di akhirat tuh. Saking cintanya pengen ketemu lagi lu di akhirat lu, masya Allah.
Api doain tuh Bim, bapaknya teman Api tuh sama istrinya ketemu nanti di akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Jadi itulah kenapa dalam episode istri soleha ini Bim, ini ilmu rumah tangga Bim, nggak nuzus, bisa jaga mulutnya. Yang ketiga, nggak kufur nikmat. Keempat itu kalau ada mau keluar tuh bilang sama suami, izin mas aku inilah, izin aja, pasti dikasih kok. Volumenya tuh dikecilin, ngomongnya enak ya. Jadi 4 dulu Bim, ilmu yang Api turunin nih ya nggak, dari Allah Subhanahu wa taala buat Bim dan GG ya nggak, itu aja dulu ya nggak. 4 dulu istri soleha ini seperti apa ya. Nanti yang ke-19 ialah episode istri soleha yang kedua, ini yang pertama ya nggak? Yang keduanya cara memperlakukan suami yang baik ya, cara perilaku seorang istri soleha itu. Nah, nanti ajarin itu aja dulu. Apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.